Pemirsa, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media Anda. Serta jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan berita-berita terupdate seputar Kepri setiap harinya. Pemirsa, terjadinya dugaan kasus kekerasan atau pelanggaran kode etik dunia pendidikan di Kepri oleh SMK Penerbangan di Batam, bahkan terjadi untuk yang kedua kalinya. Sehingga peristiwa ini dinilai kembali mencoreng dunia pendidikan di Kepri dan mendapatkan respon dari pemerhati perlindungan anak. Dugaan kasus kekerasan dan pelanggaran kode etik pendidikan oleh beberapa oknum di SMK Penerbangan di Batam pertama kali disadari oleh publik sejak tahun 2018 lalu. Kasus ini pun telah diselesaikan dan pihak sekolah berjanji tidak mengulangi hal yang sama, yakni menerapkan hukuman sel bagi pelajar yang tidak disiplin. Namun pada kenyataannya, SMK Penerbangan yang juga dikenal SPN Dirgantara Batam kembali menghebohkan publik setelah beberapa orang tua siswa melaporkan kejadian yang sama kepada pihak KPAI, sehingga salah satu pemerhati anak di Kepri yang juga mantan ketua KPPAD Kepri angkat bicara. Saat menjabat sebagai ketua KPPAD Kepri, dirinya juga pernah menangani kasus SPN Dirgantara Batam pada tahun 2018 silam dan mendorong agar seluruh sekolah di Kepri dapat memperhatikan cara mendidik yang wajar serta menghindari cara yang berlebihan dalam mendidik siswa sehingga tidak memberikan efek psikis bagi siswa ke depannya. Pelanggaran disiplin boleh dilakukan penindakan ataupun pemberian sanksi, tetapi sanksi itu haruslah bersifat yang mendidik, bukan lagi sifatnya yang bersifat penyiksaan ataupun bersifat kekerasan terhadap anak. Nah, pembentukan karakter anak itu tidak bisa dikerasi, ya, tidak bisa dilakukan dengan bentuk-bentuk kekerasan. Apabila anak mengalami kekerasan, maka di kemudian hari bukan tidak mungkin si anak juga akan melakukan pembalasan dengan hal yang sama. Ya, nah inilah yang harus dipertimbangkan oleh penyelenggara pendidikan. Selanjutnya, Faisal mendorong Pemprov Kepri yakni Disdik Kepri seharusnya memantau secara ketat jalannya pendidikan di SMK tersebut. Faisal menilai bahwa ada unsur kesengajaan dari pihak sekolah yang melanggar kode etik pendidikan karena berani mengulangi perbuatan tak wajar kepada siswanya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi lagi ya? Kita pertanyakan lagi, kenapa hal ini bisa sampai terjadi kembali? Bahkan penjara ya, sel yang awalnya di lantai 1 sekarang sudah berada di lantai 3. Berarti ini kan ada unsur kesengajaan sebenarnya dari pihak penyelenggara untuk melakukan pembinaan kepada siswa dengan kekerasan. Secara implisit kemarin saya mengikuti pemberitaan bahwa dari penyelenggara sekolah mengatakan bahwa mereka melakukan sanksi hukuman kepada siswa itu adalah sebagai upaya disiplin, tetapi bukan berarti membenarkan adanya upaya-upaya kekerasan yang harus diberikan sanksi kepada si siswa itu sendiri. Nah, oleh karena itu kami mengharapkan ada perbaikan kurikulum ya sekolah ini, apabila sekolah ini masih diharapkan terus dilaksanakan. Tetapi kalau memang ini tidak bisa dilaksanakan, ya mau tidak mau pemerintah harus bisa mencabut. Faisal mengusulkan agar pemerintah dapat memperbaiki kurikulum yang diduga menyimpang dari kewajaran, atau jika hal ini belum juga menemukan solusi, maka terpaksa izin sekolah tersebut sebaiknya dicabut, demi menjaga nama baik dunia pendidikan di Kepri. Muhammad Hazarullah, GoTV News melaporkan.